Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita akan belajar lagi firman Tuhan tentang kasih Tuhan yang besar bagi kita. Anak-anak, pernahkah kalian berbuat salah? Akibat dari kesalahan yang kita perbuat, tentu kita harus menanggung hukuman. Nah, tetapi kalau saja seseorang yang berbuat salah, dia dibebaskan dari hukuman dan digantikan oleh orang lain, maka orang yang menggantikan hukuman adalah orang yang tentu mengasihi kita. Firman Allah menceritakan bagaimana seorang pribadi begitu mengasihi seluruh manusia, sehingga dia rela menanggung penderitaannya. Kalian tahu, pada waktu Tuhan Yesus sudah diadili oleh imam besar, bahkan imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka telah mengambil keputusan ingin supaya Yesus dihukum mati. Mereka ingin membawa Yesus kepada Pilatus yang menjadi wali negeri atau yang memerintah pada waktu itu. Anak-anak, ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, Pilatus bertanya kepada Yesus dan Pilatus tidak mendapati ada kesalahan yang Yesus perbuat yang layak untuk dia dihukum mati. Dia tidak bersalah. Bahkan istri Pilatus mengirim pesan kepada Pilatus, jangan kau hukum, dia tidak bersalah. Karena saya mendapat mimpi dan sangat menderita karena hal itu. Pilatus berkata kepada ahli-ahli Taurat, dia tahu memang dalam hatinya bahwa sebenarnya mereka ingin menghukum Yesus sebenarnya karena iri hati, karena dengki. Dia katakan orang ini tidak berbuat salah, tidak pantas dihukum mati. Dan Pilatus punya cara. Biasanya dalam satu perayaan, Pilatus akan membebaskan seorang hukuman ya. Nah, jadi Pilatus pikir waktu itu kan ada Barabas. Dia penjahat besar. Nah, Pilatus tanya, ini Yesus saya tidak dapati kesalahan, jadi saya bebaskan ya. Atau siapa yang kalian pilih? Tapi orang-orang Yahudi pada waktu itu, imam-imam menghasut masyarakat supaya mereka memilih untuk Pilatus membebaskan Barabas. Jadi waktu Pilatus bilang, saya bebaskan mana, Barabas atau Yesus? Mereka memilih Barabas. Pilatus bilang terus, Yesus mau diapain? Mereka berteriak semua, salibkan dia, salibkan dia. Anak-anak, Pilatus bilang, saya tidak bersalah atas darah orang ini. Jadi Pilatus mencuci tangan, tanda bukan saya nih yang mau menghukum Yesus, karena saya nggak dapati kesalahan. Orang-orang yang ada pada waktu itu, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka bilang, iya kami yang tanggung kesalahannya darah orang ini. Anak-anak, Yesus diserahkan kepada tentara Romawi untuk dicambuk, bahkan sampai daging Yesus ikut tercabut. Anak-anak, Yesus dipukul, sangat menderita, luka-luka badan Yesus. Kemudian Yesus disuruh memikul salib pergi ke satu tempat yang bernama Golgota, atau biasa mereka sebut tempat tengkorak. Sampai di sana Yesus disalibkan. Tangan Yesus dipaku di kayu salib. Kakinya. Bahkan sebelum itu, ketika tentara-tentara memukul Yesus, sebelumnya mereka memberikan Yesus mahkota. Tapi mahkotanya bukan seperti raja-raja pakai. Terbuat dari duri. Itu menusuk kulit kepala Yesus dan sakit sehingga ada darah. Mereka menghina Yesus, mereka mengolok-olok Yesus,
Mereka pakaikan Yesus baju ungu, ya jubah ungu, tanda seperti raja. Mereka sembah, oh raja, tapi hanya untuk mengejek. Mereka tutup mata Yesus, mereka ludahi Yesus, dan mereka tanya, yuk tebak siapa yang lakukan. Anak-anak Yesus selain diejek, dihina, Yesus dipukul, Yesus menderita begitu rupa. Sampai waktu di kayu salib, kalian tahu begitu banyak darah Yesus yang keluar. Yesus begitu haus, Yesus begitu menderita. Di atas kayu salib, jam 12 siang, waktu itu langit menjadi gelap gulita sampai jam 3 sore. Pada waktu jam 3 sore, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus bertanya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan Yesus padahal biasa begitu dekat? Karena waktu itu Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia. Yesus sedang ada dalam satu keadaan sangat berdosa. Bukan karena perbuatan Yesus, tetapi perbuatan semua manusia, termasuk kita, termasuk kalian anak-anak yang mungkin melawan orang tua, yang mungkin berbohong. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Yesus menanggung itu di atas kayu salib. Akhirnya Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati di atas kayu salib sebagai orang yang sangat terhina, dipermalukan, diolok, diejek oleh banyak orang. Semua orang yang lewat menertawakan Yesus di atas kayu salib. Tetapi pada waktu Yesus mati, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bukan hanya gelap gulita, gempa bumi sangat besar. Bahkan ada tirai yang di bait Allah, dia terbelah menjadi dua. Sehingga orang-orang Romawi, tentara-tentara yang tadinya mengejek Yesus, yang tadinya memukul, menganiaya Yesus, mereka berlutut tersungkur dan mereka berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Anak-anak, kasih Yesus begitu besar untuk kita. Tidak peduli berapa besar kesalahan kalian, tidak peduli seberapa besar dosa kita semua, selama kita mau datang kepada Yesus, Dia mau ampuni kita. Sebab Dia sudah beri hidupnya, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi